Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak sami sehat nggih insyaallah nggih. Insyaallah tetap semangat nggih setelah 2 minggu berlalu nggih. Rasanya kalau biasa ngaji itu jeda antar ngaji rasanya jauh sekali nggih. Kangen saya itu nggih. Jenengan kangen mboten? Demikian seharusnya nggih. Di antara keutamaan berkumpul dengan orang soleh katanya nggih, orang-orang yang sami-sami mau ngaji insyaallah banyak keberkahan yang dihadirkan. Maka kebahagiaan kita sebagai seorang muslimin wa muslimatin menika kumpul seperti ini insyaallah. Karena ini insyaallah kebaikan di sisi Allah. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah di atas semua titipan nikmat. Tidak bosan saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan jenengan seluruh yang hadir bahwa setiap nikmat harus kita rubah menjadi apa? Ketaatan. Harus jadi ketaatan, harus jadi amal soleh. Sehat jadi amal soleh, bisa melihat jadi amal soleh, bisa mendengar jadi amal soleh. Okay? Maka mohonlah sama Allah, ya Allah, kula nyuwun taufik dumateng panjenengan. Taufik nggih menika izin dari Allah agar setiap ilmu dados amal soleh niku taufik. Nggih, jenengan ngertos ngaji bagus tapi dados tindak ngaji niku taufik dari Allah. Nggih, jenengan ngaji kok kiat lenggah lama itu taufik dari Allah. Jenengan diberi kesehatan di waktu jadwalnya ngaji itu taufik dari Allah. Jenengan kok yuk pas sempet itu juga taufik dari Allah. Kalau bukan karena taufik dari Allah bisa saja jenengan pas sibuk ini itu. Tadi siang saya layat itu sampai nangis saya. Mungkin jenengan juga sebagian layat ke daerah Wonotawang. Ada yang dengar tadi? Itu istrinya marbotnya Masjid Ngesti Tunggal, Mas Juli. Ada yang saudara di sini? Ada yang datang ke sana enggak? Subhanallah, itu tuh belum genap 20 hari bapaknya meninggal. Istrinya meninggal mengikuti. Kecelakaan di Jalan Bantul. Subhanallah, saya peluk beliau itu nangis saya. Beliaunya nangis, saya juga nangis. Kayak mana rasanya coba ditinggal bapak, kemudian ditinggal istri. Masih muda lah katakanlah, dengan saya tua saya kok, 44 tahun istrinya. Beliau orang yang rajin di masjid, Masya Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kalau jenengan lagi mencoba mencari kesolehan, seringkali jenengan justru diuji oleh Allah. Jenengan betul-betul beriman kepada Allah atau tidak. Karena sejatinya ketika Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ini jangan perhatikan betul ini, untuk bekal panjenengan ini. Man asaddu nasibalaan ya Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sinten toh tiang ingkang paling abot ujianipun? Masya Allah, pertanyaannya ini luar biasa. Sinten toh ya Rasulullah, tiang ingkang abot banget ujianipun? Maka Rasulullah menjawab, al-anbiya, para nabi. Kemudian summa solihun, kemudian orang-orang soleh. Summa solihun fal amsal, summa solihul fal amsal, kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya lagi. Jadi semakin soleh seseorang memang ujiannya semakin banyak, ibu-ibu. Jadi kalau jenengan ngaos kok malah justru mungkin banyak ujian datang, jangan ampun kaget nih, ampun kaget, karena justru tanda cinta Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita dengan ujian, ibu-ibu. Kalau jenengan diberi longgar terus, itu biasanya malah bablas. Banyak orang ingkang saged lulus ujian dengan kesulitan, dengan kemiskinan, dengan kekurangan, tapi sedikit tiang ingkang saged lolos ujian sebab kelonggaran, sebab sugih, sebab kedudukan. Jangan perhatikan betul itu. Rasul disuruh milih,
kerajaan kah, emas kah, atau yang lain-lain? Rasulullah lebih memilih apa? Lebih memilih sabar. Maka kita, Bapak Ibu semuanya, saya tadi siang itu ngimami sholat jenazah itu ngergel, nangis saya, karena saya ikut merasakan anaknya masih kecil-kecil, temannya Abdul, suka main sama Abdul kalau pas saya ngisi di sana, Mas Akbar namanya, subhanallah. Dia juga luka-luka karena boncengan. Ibunya jatuh hari Ahad, dipanggil tadi, jadi selama hari Ahad sampai Jumat tadi itu tidak sadarkan diri. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, itu peringatan buat kita nih, bahwa semuanya bisa saja terjadi. Kalau jangan dapat informasi seperti itu juga bisa terjadi dengan jenengan, tahu gini bang? Kita nggak tahu jenengan tindak kekasihan, apakah akan selamat atau tidak tahu. Dan yang subhanallah, yang nabrak itu orang nggak jauh di rumahnya. Kalau jenengan tahu di daerah Monumen Apsari itu, Seribitan, sebelah baratnya ada perumahan baru tuh itu, hadis tuh, penduduk baru di situ. Berarti kan cuma selatan dan utara tuh itu. Kecelakaannya di Jalan Bantul. Subhanallah. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah merahmati beliau, menyayangi beliau, dan mudah-mudahan yang ditinggal juga sabar. Maka kita belajar dari keadaan itu. Kita minggu lalu barusan membahas tentang negeri akhirat. Sekarang diingatkan oleh Allah bahwa bahkan orang-orang yang dekat dengan kita pun bisa terjadi seperti itu mendadak, tanpa ada apa-apa, tanpa sakit, tanpa apa-apa, tahu-tahu sudah harus pindah alam. Pertanyaannya, ketika itu terjadi dengan kita, siapkah kita? Ibu-ibu siap enggak? Siap, bukan siap, sudah siap loh. Iya, betul. Siap tidak siap, maka harus siap. Maka kemarin saya sampaikan tuh di kajian sebelumnya, Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, bagi panjenengan ingkang boten ngertos kapan dipundhut, maka tugas panjenengan adalah siap-siap. Makanya kita siap-siap terus. Seorang ibu-ibu, istri dari seorang ulama besar, setiap pagi punya kebiasaan ngaten. Ini kebiasaannya yang bisa tiru ini. Wahai suamiku, kalau saya hari ini dipundhut, tolong wasiat saya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Pas sanjang seperti itu, teman suaminya pas di rumah ditanya, "Wahai fulan, apakah istrimu sedang sakit berat? Kok mengatakan seperti itu?" Dijawab, "Tidak, memang itu kebiasaan istri saya setiap pagi." Jadi setiap pagi dia berwasiat kepada suaminya, kalau saya meninggal hari ini, tolong wasiat saya ini. Akan datang suatu hari di mana kalimatnya benar, betul nggak? Kalau dia itu kebiasaan tiap pagi, berarti kan akan ada hari di mana dia ngomong seperti itu dan betul-betul meninggal. Gini bang, orang seperti ini kata Rasul ada orang yang cerdas. Karena ditanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapa sih orang yang cerdas?" Adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelahnya, ibu-ibu semuanya. Demi Allah, saya siang tadi itu rasanya pulang itu lemes. Baru kali ini saya nyolati jenazah itu rasanya kok lemes banget. Lemes banget. Karena saya kenal baik orangnya. Saya kenal sangat baik orangnya. Orang yang waktu saya jatuh sakit kena, yang saya ceritakan ke jenengan, kebetulan saya memaksakan diri untuk ngisi di sana, ngisi sholat Jumat. Setelah saya Jumatan itu saya dipegang tangannya sama beliau, beliau pintar mijet dipegang itu hampir 2 jam. Saya tuh nggak boleh pulang, "Ustaz jangan pulang dulu, pokoknya dengan saya terapi dulu." Di terapi dipegang di masjid sampai hampir 2 jam itu. Itu orang baik Jadi ujiannya Masya Allah. Maka sekali lagi, monggo kita yang masih diberi umur, kita tahu yang bersangkutan sekarang sudah masuk ke kuburan, ditanyain tentang 3 pertanyaan. Penduduk kubur itu minta balik ke dunia, ibu-ibu. Sesaat mawon, mintanya itu nggak lama-lama. "Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja, agar saya bisa beramal soleh,
khususnya sodakoh. Kenapa sodakoh? Kok kenapa bukan sholat? Karena sodakoh itu adalah salah satu ibadah yang pahalanya langsung diperlihatkan ketika kita masuk kubur. Jadi yang pertama diperlihatkan pahala sodakohnya dengan. Makanya semakin besar sodakohnya dengan semakin beruntung di alam kubur. Sholat menjadi penerang, sodakoh itu diperlihatkan. Makanya dia ingin balik ke dunia dalam rangka ingin sodakoh. Makanya dengan yang punya kesempatan masih hidup seperti sekarang ini, seberapapun punyalah jadwal untuk sodakoh. Apalagi hari Jumat, sekecil apapun, mungkin tinggal 5.000 sesuai kemampuan. Ikhlas karena Allah, insya Allah itu bermanfaat sekali. Jangan sampai kita menyesal di alam kubur. Nah, itu pengingat buat kita ibu-ibu, kejadian yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi lembut hatinya karenanya, insya Allah. Monggo sambil diunjuk, sudah disediakan. Baik, ibu-ibu semuanya, kita melanjutkan lagi kitab tentang sholat kita, masih di bab tentang bersuci, terakhir, insya Allah. Insya Allah untuk wudhu sudah selesai, insya Allah. Untuk wudhu, nanti untuk prakteknya mungkin sama Bu Yuni sakit dibimbing, insya Allah. Saya hanya menyampaikan teorinya saja, karena secara prinsip insya Allah juga sudah tahu, poin-poinnya sudah saya sampaikan. Sekarang kita masuk tentang tata cara mandi besar. Tata cara mandi besar. Untuk sebabnya kita sudah pelajari riyin. Ada berapa penyebab mandi besar? Masih ingat? Ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah bertemunya dua khitan alias berhubungan suami istri. Dulu sudah kita pernah bahas apa definisi berhubungan suami istri, yaitu seperti timba masuk ke sumurnya. Walaupun mohon maaf tidak inzal, tidak keluar mani, tetap harus mandi besar. Yang kedua yaitu keluarnya mani, berarti walaupun mohon maaf walaupun tidak bertemu istrinya, kalau keluar mani tetap harus mandi besar. Jadi sebaliknya nih, kalau yang tadi bertemuannya dua khitan, iltaqaul khitanani, kalaupun tidak keluar mani tetap harus mandi besar. Tapi kalau keluar mani walaupun tidak berhubungan dengan istrinya tetap mandi besar. Keluar mani bisa apa saja sebabnya, bisa apa saja. Kemudian karena kematian otomatis harus dimandikan, maka di antara sunnah adalah memandikan jenazah. Kemudian karena haid, itu yang tadi yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dulu kita sudah pernah sebutkan. Kemudian haid, nifas dan wiladah atau melahirkan khusus untuk panjenengan ibu-ibu. Nah sekarang kita bahas tentang tata cara dari mandi junub. Kita lambat-lambat. Saya yakin ini jenengan sudah paham, tetapi kita belajar dari urut-urut. Sebagaimana perjanjian kita akan belajar sesuai dengan kaidah pembelajaran, yaitu urut-urutan supados ada ilmu yang diambil, insya Allah. Kemudian kita bagi dulu subbab apa saja yang kita pelajari di dalam mandi junub. Ada 6 hal yang kita pelajari di dalam tata cara mandi junub. Jadi nanti bisa catat satu-satu. Izin minum dulu. Yang pertama, tata cara mandi junub minimal sah. Yang pertama, tata cara mandi junub yang paling minimal, yang penting sah. Dalam beberapa keadaan mungkin bisa kita praktekkan itu. Kemudian yang kedua, tata cara mandi junub yang sempurna, berarti dipenuhi syarat, rukun dan sunnahnya. Sunnahnya. Kemudian yang ketiga, haruskah membasuh kembali anggota badan yang sudah kena wudhu ketika mandi wajib? Nanti itu juga dibahas. Kemudian hukum berkumur ketika mandi junub, apakah wajib? Madhoh seperti di dalam wudhu, apakah wajib? Nanti kita bahas. Yang nomor 5, hukum menggosokkan tangan ke seluruh badan ketika mandi janabah, apakah juga wajib? Nanti kita bahas. Panjenengan kudu kabeh sak awak apa ora. Kemudian yang nomor 6, ketika sholat haruskah wudhu kembali? Ketika sholat apakah harus wudhu kembali setelah kita mandi janabah?
baik sebelumnya kita wudhu atau tidak. Nanti kan kita praktekkan kita pelajari tentang hal yang sah dan yang sempurna. Kalau yang syarat sah kan nggak pakai wudhu pun sah. Apakah seperti itu nanti cukup untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar sehingga tidak perlu wudhu lagi ketika sholat? Nah, ini nanti kita bahas. Saya dipahami ya? Di sub pembahasan kita ada 6. Nah, ini pentingnya kita belajar terstruktur itu seperti ini. Jadi dengan urut-urutannya jelas. Jadi poinnya jelas nih. Dengan kontur nanti di rumah saya belajar tentang rencana belajar tentang 6 hal ini. Nanti kita sampai nomor berapa kita lihat waktunya. Yang pertama ada 2 cara mandi junub, yaitu tata cara mandi yang wajib saja dipenuhi kemudian jadi sah. Yang kedua adalah yang sempurna beserta dengan sunnah-sunnahnya. Adapun mandi junub yang bernilai sah, jadi dengan sudah sah kalau melakukan ini. Yang pertama adalah niat untuk mengangkat hadas besar. Jadi niat itu yang membedakan antara itu mandi biasa atau mandi janabah. Podo-podo adus sangat bergantung kepada niatipun. Podo-podo adus jenengan nak mandi besar bisa saja seperti mandi biasa, biur gitu. Tetapi menjadi mengangkat hadas besar ketika jenengan niati, ya Allah saya niat mengangkat niat untuk mandi janabah. Enggak harus dilafatkan. Yang penting jenengan sudah punya kerentek bahwa saya berniat mengangkat hadas besar. Saya niat mandi janabah. Yang kedua, mengguyur seluruh badan dengan air sampai dengan tidak ada lekukan badan yang terluput dari siraman air. Dalam bahasa Arabnya adalah sailanul ma ala jami'il badani. Sailanul ma ala jami'il badani. Mengalirnya air sampai ke seluruh badan. Sampai lekuan-lekuan di tubuh kita semuanya kena air. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi definisi atau arti mandi janabah gimana kok? Sailanul ma ala jami'il badani biniyatin maksusoh. Mengalirnya air ke seluruh badan tanpa kecuali, termasuk lekuk-lekuk tubuh, termasuk sela-sela rambut. Pokoknya yang lekuk-lekukan itu kena semua. Biniyatin maksusoh, dengan niat yang khusus, yaitu niat mandi janabah. Kalau jenengan sudah basah seluruhnya tapi enggak niat mandi janabah, tetap enggak terangkat hadasnya. Maka dulu kita udah pernah bahas hadas itu bukan seperti najis yang harus disucikan dengan dibuang bendanya. Hadas itu sesuatu yang nempel di dalam status badan. Jadi orang-orang ambune, bukan yang volume seperti itu. Sampai di sini ya bisa paham ya. Berarti ini enten yang nyebur teng kolam dengan niat untuk mandi janabah sah mboten? Sah mboten? Sah. Sailanul ma ala jami'il badani, mengalirnya air. Wah, ini kolam kan ageng nggih. Kolam ageng. Berarti basah seluruhnya. Berarti sudah memenuhi basahnya seluruh badan, seluruh lekuk-lekukan jenenge tiyang nyebur niku pripun. Nah, gitu. Dengan niat, saya niatnya memang mandi besar, maka ketika jenengan mentas sudah sah. Bahwa jenengan sudah melakukan mandi besar. Nah, ini syarat minimal sah ketika kita melaksanakan mandi janabah. Itu pun sudah sah maksudnya. Paham ya? Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, karena kita sedang belajar, kita harus tahu dalilnya ya. Meskipun keterangannya sudah saya terangkan, tapi kita baca dalilnya. Beliau imam ahli fikih Ibnu Qudamah. Masya Allah, kalau jenengan lihat sejarahnya Ibnu Qudamah itu luar biasa. Maka sekali waktu kalau pas jenengan sempat, boten namung membaca tokoh-tokoh yang sekarang ada. Sekali waktu buka Sopoto Ibnu Qudamah. Jadi kalau saya menyebut nama, jangan kelingan, oh dia adalah ahli fikih, orang yang zuhud, masya Allah, dan banyak keutamaan beliau. Dikatakan, fa'ala hadza takunu wajibatul ghusli, maka dengan ini wajib mandi hanya ada dua.
la ghairu wa huslu jami'il badani, jami'al badani, dan tidak ada yang lain selain niat dan mengalirnya air ke seluruh badan. Jadi beliau mempertegas bahwa syarat dikatakan sah mandi wajib hanya dua ini, tidak ada syarat lain. Berarti nanti embel-embel yang lain semuanya yang akan kita pelajari itu adalah sunnah. Segera dipahami ya? Jadi kalau nanti ada gosok-gosok, menyela-nyela, nanti akan kita pelajari ada 10 langkah. Yang lain selain yang dua ini hukumnya adalah sunnah. Tentu saja kita umatnya Nabi Muhammad SAW ingin seperti Nabi Muhammad SAW yang tepat, sempurna. Gini apa nggih? Berarti dipenuhi sunnah-sunnahnya. Tapi karena sebuah keadaan kok dengan hanya melakukan 2 tok itu pun sah. Ini keutamaan dari agama kita. Karena asalnya agama kita itu mudah. Diulang lagi, sifat yang wajib adalah mengguyur air ke seluruh badan dan masuk ke dalamnya. Ini berarti makanya nanti ada mat-matwa di bersih-bersih ini, kuping dibersihi, lekuk-lekuk dibersihi. Kemudian mad-madoh dan istinsak termasuk di dalamnya adalah kumur-kumur dan menyedot air sebagaimana kita sudah ajarkan dulu. Sudah dipraktikkan belum? Istinsak dan mad-madoh. Bun ngantos kreng gitu belum? Tapi enggak sering. Enggak sering. Dibiasakan. Sakit memang nggih. Memang itu sakit, tapi itu sangat-sangat menyehatkan. Di antara rahasia para ustadz kuat baca lama, kuat nulis lama, kuat ceramah lama, itu. Enggak gampang pusing, padahal jadwalnya bisa jadi sangat padat. Itu salah satu rahasianya adalah istinsak dan istinsar. Karena begitu nyet, ini kan sebentar langsung gitu kan, rasanya kayak gimana gitu kan. Itu Masya Allah setelahnya tuh enak banget. Bahkan ibu-ibu ini praktekan, kalau jenengan pas wine, tahu wine ya? Itu segera aja istinsak, wudhu, itu insya Allah sembuh. Kenapa? Yang mengganggu di saluran ini hilang. Itu saya praktekkan berulang kali. Nah, itu. Kemudian, maka jika ia mengguyur seluruh badannya dengan air dengan cara apapun termasuk gebyur maka hadas yang besar telah hilang dan bersucinya telah dianggap sah. Saya lagi, ilmu ini memudahkan jenengan di dalam memahami tentang mandi janabah. Kemudian yang kedua sekarang, tata cara yang sempurna. Ada 10 langkah. Sekali lagi, karena ini tata cara yang sempurna, berarti sunnah-sunnahnya masuk di luar yang 2 tadi. Yang pertama, ada hadis dari Aisyah. Jadi terkait dengan mandi besar ini, ibu-ibu perhatikan hadisnya dari Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW, salah satu yang meriwayatkan hadis paling banyak setelah Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain. Kemudian hadis yang kedua itu dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau jangan ditanya dalil untuk tata cara mandi janabah itu di mana toh? Yang satu dari istrinya Nabi Muhammad SAW yaitu Aisyah. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita bacakan ibu. Nanti dari hadis ini kita bisa turunkan bahwa oh tata cara yang sempurna itu begini. Itu disimpulkan dari 2 hadis ini. Yang pertama, dari Aisyah, an Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok ditambahin lampu kayaknya Bu ini Bu, di tengah sini nih, lampu yang ini, biar lebih jelas. Ada lampu LED itu, kalau online tuh insya Allah murah banget, tapi terangnya Masya Allah untuk belajar enak. Saya di rumah itu
pakai lampu LED itu enak untuk belajar insya Allah. Tinggal dikasih di apa namanya tuh jack itu, tancapnya itu udah cukup dan irit banget kalau LED itu dan awet insya Allah. Karena idza tasala minal janabati bada'a faghsala yadayhi. Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi janabah. Ya, perhatikan ya. Bada'a faghsala yadayhi, maka dimulai dengan mencuci kedua tangannya. Ya. Itu dulu pertama, ya. Mencuci kedua tangannya. Kemudian summa yatawaddu'u kama yatawaddu'u lis-sholati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudu ketika hendak sholat. Nanti ada dua riwayat. Yang riwayat Maimunah dikatakan bahwa kecuali kakinya. Di sini kan dikatakan summa yatawaddu'u kama yatawaddu'u lis-sholati. Setelah cuci tangan, kemudian Rasulullah wudu sebagaimana sudah kita pelajari seperti wudu hendak sholat. Kecuali kedua kakinya. Ada dua riwayat. Yang satunya mengatakan sempurna wudunya, yang satu mengatakan kecuali kedua kaki. Kenapa kecuali kedua kaki? Nanti ada hubungannya dengan langkah yang ke-10. Bahwa ini dua-duanya betul, baik yang wudunya dengan sekaligus kakinya boleh, intinya yang tanpa kakinya juga boleh. Jadi kalau kita belajar seperti ini jadi paham bahwa ada perbedaan pendapat di luar. Oh, memang dua-duanya bisa kok, tidak saling menyalahkan. Sampai di sini saya dipahami, lambat-lambat. Kemudian summa yudakhilu asabi'ahu fil ma'. Kemudian beliau memasukkan jari-jari ke dalam air, memasukkan jari-jarinya ke dalam air. Tadi yang pertama mencuci tangannya. Kemudian Rasulullah berwudu. Kemudian Rasulullah memasukkan jari-jarinya ke dalam air. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa yukhalilu biha usula sa'arihi, yaitu lalu menggosokkan ke kulit kepalanya. Jadi fungsinya ngambil air itu untuk apa? Untuk gesek kulit kepalanya. Paham ya sampai di sini? Kemudian summa yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua tangannya, kedua telapak tangannya sebanyak thalathan 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Nanti kita ulang, jangan bingung dulu. Ini karena baca hadisnya, nanti kan kita disimpulkan. Ini kita membaca 2 hadis. Sekarang jangan dibayangkan dulu. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Maimunah mengatakan wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaktasilu bihi. Suatu ketika aku pernah menyediakan air untuk mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya, lalu beliau membersihkan dirinya dengan air itu, dengan cara fa'afrogu ala yadaihi, yaitu menuangkan air kepada kedua tangannya, Kemudian wa ghasalahuma marrotaini aw thalathan, kemudian mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Kemudian summa afroqo biyaminihi ala samalihi, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Dibayangkan dulu. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Jadi kalau kita mandi besar, setelah melakukan tadi proses yang tadi itu,
kita mencuci kemaluan kita dengan tangan kiri kita. Nanti di 10 langkah akan disebutkan satu-satu. Kemudian setelah itu, tsumma dalaka yadahu bil ardi. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Di sebagian riwayat ke tembok. Nanti kalau zaman sekarang diganti dengan sabun. Kalau dulu untuk mensucikan dengan tanah, dengan soid, dengan tanah, dengan debu. Tapi kalau zaman sekarang sudah nggak berlaku lagi. Tembok ketok yo resik. Ini apa nggih? Ning sore yo dudu lemah. Ini sore yo keramik. Keramike lunyu nek mboten di bersih. Maka itu sudah diganti dengan sabun. Jadi langkah tentang tsumma dalaka yadahu bil ardi itu digantikan dengan sabun. Kemudian summa madmadha wastansaqo. Kemudian Rasulullah berkumur-kumur dan istinsak. Jadi menurut yang sunnah ini, madmadha berkumur-kumur dan istinsak termasuk sunnah. Jadi jangan ditinggal, jangan ditinggal. Kemudian tsumma ghazala wajhahu wa yadayhi. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Tsumma ghazala ra'sahu thalathan. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali. Kemudian mengguyur seluruh badannya. Sumatannaha min makomihi. Kemudian Rasulullah bergeser. Rasulullah bergeser dari tempat berdirinya. Fagosala qodamahi, dan mencuci kedua kakinya. Ini tadi yang dimaksud, bahwa wudhu yang pertama itu nggak sampai mencuci kaki, karena nanti di akhir wudhu Rasulullah pindah tempat baru mencuci kedua kakinya. Makanya di antara sunnah adalah jenengan pindah tempat kemudian dicuci kakinya. Nanti ada keterangan lagi bagaimana kalau tempatnya sama-sama bersih, nggak masalah. Ya kita melaksanakan sunnah saja. Geser kan ya orangel loh, geser diresiki. Maksudnya itu geser ke tempat yang lebih bersih maksudnya. Kemudian diresiki. Nah, dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah berwudu seperti wudu beliau untuk sholat tanpa membasuh kedua kakinya tadi ini. Riwayat yang satu ini, bahwa Rasulullah tanpa membasuh kedua kakinya. Kemudian beliau membasuh kemaluan dan apa yang mengenainya dari kotoran. Jadi dibersihkan kemaluan dari kotoran dengan tangan kirinya. Kemudian beliau mengguyurkan air ke badan beliau, kemudian memindahkan kedua kaki beliau, lalu membasuh kedua kakinya. Nah ini secara umum seperti ini hadisnya. Sekarang disimpulkan. Jadi menurut dua hadis ini, para ulama menyebut bahwa langkah-langkah dari mandi besar adalah yang pertama niat. Jadi ini dimasukkan semua tentang wajib dan sunnahnya. Ini adalah syarat seperti halnya syarat di dalam wudhu. Tidak sah seseorang melaksanakan mandi besar kecuali dengan niat. Maka sekali lagi pasang niat menjadi sangat penting. Khususnya bagi orang-orang yang punya kebiasaan mandi besar tiap hari. Kan ada orang yang begitu, tiap hari pokoknya grujukan. Ada yang seperti itu? Ada, keluarga saya aja ada yang seperti itu. Nek mandi ora grujukan ini jalannya orang mantep. Jadi setiap hari grujukan, makanya rambutnya juga nggak panjang. Setiap hari yos. Sepertinya saya juga begitu. Saya kalau mandi itu langsung grujukan, nggak pernah mandi kok ora grujukan itu. Nggak tahu kalau zaman dulu mungkin karena sampo jarang Kalau sekarang itu kayaknya mandi kalau nggak grujukan nggak aneh itu. Saya nggak tahu jenengan. Kalau ibu-ibu kan mungkin harus perawat rambut Kalau laki-laki kayak saya yang rambutnya cepak kayak gini nih ya mesti grujukan, nggak mungkin nggak grujukan gitu. Nah, membedakan antara itu mandi besar atau bukan tergantung niat saya. Apakah saya pernah lupa? Pernah. Saya pernah lupa. Imam sholat duhur. Lagi sholat rakaat kedua. Lah, kayaknya saya tadi mandinya nggak niat ngangkat hadas. Ya ini saya batalkan. Saya nunjuk orang untuk maju. Jadi bisa terjadi ibu-ibu. Dan itu juga bisa terjadi sama jenengan, apalagi yang sesepuan, gampang lalen. Jebul lagi sholat, khususnya yang masih produktif dengan suaminya. Jadi ini bukan porno, ini memang cerita tentang fikih ya begini ini. Kita harus paham. Termasuk anak saya yang udah SMA itu kan ya sudah harus paham, karena sudah ihtilam.
Zaman sekarang itu anak SMP kelas 1 itu udah ihtilam ibu-ibu. Ini mungkin laki-laki sekarang SMP kelas 1 itu udah pasti udah mandi, udah mimpi basah. Jadi sudah wajib mandi. Jangan ragu-ragu menyampaikan. Carane ngene iki lho, Le. Nek ngrasake sing rada aneh kuwi, keluar airnya kamu harus kayak gini ya gitu. Jadi jangan tabu. Nek orang malah bingung, iki kene ngopo to iki? Itu bahkan sebagian SD sudah. Head itu sebagian SD sudah. Buktinya saya diundang suruh ngisi acara itu di SD Muhammadiyah itu, saya suruh ngisi tentang head anak kelas 4, 5, 6. Saya sampai bingung, ini menyampaikannya harus gimana? Ini saya bayangkan Abdul anak saya menyampaikan piye gitu. Jadi memang karena stimulasi sekarang tontonan begitu nggak seperti zaman kita. Jadi zaman sekarang itu memang anak-anak sudah head lebih cepat, ihtilam lebih cepat. Maka pendidikan ini menjadi penting anak-anak kita karena ini kuncinya sholatnya dia. Kemudian langkah yang kedua adalah membaca basmalah. Dan ini sebagaimana kita pelajari di wudhu. Tadi waktu wajib kan nggak ada basmalah termasuk sunnah. Jadi setelah niat dengan maos basmalah. Kita tahu bahwa basmalah itu kita sudah pernah pelajari, dahsyatnya luar biasa. Ada berapa ucapan basmalah, kalimat basmalah di dalam Al-Quran? 114 seperti jumlah surat. Ada surat yang nggak pakai basmalah nggak? Ada, yaitu surat nomor 9, surah At-Taubah, surah Al-Baro'ah. Tapi digantikan di dalam surah An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman ditujukan untuk Bilqis, isinya bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bismillahirrahmanirrahim genap 114 sebagaimana jumlah surat. Itu keajaiban Al-Quran itu. Di salah satu masjid pembahasannya sudah sampai ke ucapan basmalah di dalam sholat. Di Gunung Sempu itu. Jadi apakah kita baca keras atau lirik itu dibahas. Nanti kita akan sampai ke sana insya Allah. Kemudian yang ketiga, menuangkan air dan mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke bejana. Berarti enggak dikobok. Jenengan ngambil air, menuangkannya. Tapi sekarang pakai keran, pakai keran. Sekarang pakai keran. Ya itu aman, lebih aman. Lebih aman, apalagi sekarang pakai shower lagi. Udah pakai keran, pakai shower. Jenengan pakai shower mboten? Mboten. Saya enggak. Si pakai shower berarti wis rada-rada sugih jenengan itu. Dulu di kampung nih nggawa shower berarti wong sugih. Ya sekarang shower bisa dibikin dari apa-apa kan bisa ya. Kakak saya kreatif banget bikin shower ya gawe dhewe. Jur gitu. Pakai bekas botol sambung ke selang. Jur. Wis kaya shower malah bebas jarene. Masya Allah. Kakaknya istri itu kreatif banget, bapak kayak gitu itu. Jadi kamar mandi itu ono selang-selangi, sing metune banter, sing ora banter gitu. Masya Allah, nggak kudu tuku jarene. Jadi menuangkan air ke dan mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke bejana. Dan ini sekali lagi hukumnya sunnah. Sehingga kalau ada orang yang mandi janabah tanpa mencuci kedua tangannya pun tetap sah, Kemudian yang keempat, mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Sekali lagi dengan tangan apa? Kiri. Aku orang biasa ngomong tangan kiri angel. Ya latihan. Karena sunnahnya pakai tangan kiri. Jadi demikian yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW untuk hal-hal seperti itu. Memang Rasulullah contohkan dengan tangan kiri. Bagaimana dengan orang yang kidal? Ya tetap tangan kiri. Nggak ada perkecualian. Kecuali yang tangannya kidal, nggak ada dalil kayak gitu. Tetap ada orang bulu tangkis pakai tangan kidal toh, atau apa pakai tangan kiri, ya tetap pakai tangan kiri meskipun tangan utamanya yang kiri tetap berlaku hukum ini. Jadi karena saya kidal berarti dibalik dari kanan, enggak gitu. Kemudian yang kelima, menggosokkan tangannya ke tembok setelah menyentuh kemaluannya, dan ini hukumnya mustahab. Mustahab itu berarti ditekan banget. Nek iso yo dilakoke, tapi sekali lagi ini diganti dengan sabun. Berarti setelah jenengan mencuci kemaluan dengan tangan kiri, langsung sabunan dhisik. Jangan langsung melakukan aktivitas yang lain. Kalau dulu langsung digosoknya ke tembok atau ke tanah, karena pensuciannya begitu. Sekarang begitu jenengan selesai mencuci sampai ke lekuk-lekuknya dicuci, maka kemudian jenengan mencuci tangan dengan sabun.
Jangan lupa ibu-ibu, jangan perhatikan. Langkah-langkah ini kalau jenengan perhatikan akan memperbagus ibadah jenengan. Nanti kalau jenengan terus belajar tentang ilmu akhirat itu akan sampai tentang istilah menghindari angan-angan. Menghindari angan-angan, jangan tunggu nanti istilahnya itu. Orang-orang yang sudah belajar kitab itu tuh nggak ada ibu-ibu nunda, nggak ada. Mau tidur mesti sudah witir dulu, keluar dari kamar mandi mesti udah wudu, mau kemana-mana mesti ambil wudu, khawatir. Jadi nggak mau nunda. Orang yang sudah belajar ilmu akhirat itu nggak mau nunda. Itu sudah orang-orang yang sudah, Ustadz, alhamdulillah setelah saya belajar ini nggak mau Ustadz saya menunda kebaikan. Pokoknya begitu kerentek pokok langsung. Ya kalau saya masih hidup sampai besok Ustadz. Oh itu luar biasa, itu berhasil berarti pendidikannya. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Ibu-ibu kan sering Arab Isya engkolah, Arab Isya engkolah, gitu kan. Khususnya kalau di rumah sholatnya dengan nantilah engkolah. Idah kiki menaiki sing jahit sing iki yo sakring sing shop online Shopee yo buka-buka terus rantek-entek. Akhirnya wis ngantuk banget. Kebablasan turu. Subhanallah. Nah ini harus dihindari ini yang seperti ini. Nanti kalau jenengan sudah sampai pada kitab itu, jenengan akan tahu bahwa jenengan nggak bakal mau nunda. Jenengan mesti tindakan meskipun wudu. Di atas motor sudah wudu, jenengan nopon-nopon wudu, wedine orang dalam kondisi suci. Engkau nek ujuk-ujuk mati dalam kondisi nggak suci, subhanallah. Oke. Jadi buah dari belajar dari kitab itu salah satunya itu. Masih di awal-awal itu, bab awal-awal. Jadi sekali lagi membasuh tangan setelah kita membasuh kemaluan. Jadi dan ini mustahab ibu-ibu. Mustahab itu berarti yang ditekan, jangan sampai nggak sabunan setelah itu. Karena kita tidak tahu bisa jadi ada kotoran dan lain sebagainya. Karena bahasanya di sini itu sampai bersih kotoran-kotoran yang menempelnya. Ya mohon maaf ibu-ibu, yang namanya tempat yang lekuk-lekuk seperti itu kan berpotensi bau. Gini bang, apalagi kalau jenengannya mengalami keputihan misalnya, yang semisal itu kan bau, mohon maaf. Yang seperti itu maka dikatakan mustahab betul setelah panjenengan membersihkan kemaluan, jenengan bersihkan dulu dengan sabun, dengan sabun. Itu langkah kelima. Kemudian yang keenam, berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Sekali lagi, berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Terus gimana Ustadz? Kan ini di dalam kamar mandi kan kita nggak boleh pas bismillahnya keras dan sebagainya, kecil dibatin. Tidak usah dilafadzkan. Jadi doanya tidak usah dilafadzkan. Yang keenam, berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat, kecuali di riwayat Maimunah tadi, kecuali dengan kaki. Tapi dengan praktekan yang sempurna saja. Jadi Bu Yuni kalau mau praktek, ibu-ibu praktek sempurna saja. Karena nanti Imam Nawawi mengatakan baiknya dilakukan sempurna dua-duanya. Toh nggak ada ruginya kita melaksanakan 2 kali mencuci kaki, gini bagi. Toh juga nanti pindah posisinya. Saya dipahami gini. Makanya jenengan punya kamar mandi, usahakan kamar mandi sampun ngantos menggenang airnya. Ini penting diantara hal yang kita pelajari dari pindah tempat itu berarti nek ison duwe kamar mandi lancar airnya. Dan saya kebetulan di rumah yang sekarang saya tempati itu problemnya itu. Iya sebentar-sebentar menggenang, saya harus ngerojoi itu loh. Pembuangannya itu. Tapi saya nggak pernah komplain Bu Yuni, sama yang punya insya Allah. Saya tangani sendiri gitu. Jadi itu kayaknya hampir setiap seminggu sekali harus begitu. Nggak tahu apanya yang rusak gitu. Kalau mau bongkar-bongkar rasanya kok ya berat gitu. Jadi saya pakai selang, kemudian dirojok-rojok, kemudian diairkan air yang banter. Kalau malam-malam kan banter itu baru lancar. Subhanallah. Ini kalau menggenang masalahnya jadi kita berdiri di tempat yang bercampur dengan air yang sudah untuk bersuci. Maka penting banget mengalirkan air. Dan ibu-ibu sekali lagi, bagian ini perhatikan betul. Ini pentingnya luar biasa bersuci ini. Terkait dengan keberhasilan jenengan ibadah. Kalau jenengan bersucinya nggak bagus, nanti jenengan sholatnya nggak khusyuk. Akan timbul waridat. Waridat itu putar-putar di kepala, isinya apa saja. Kunci hilang, mlebu apa wae mlebu. Kalau bersucinya jenengan bagus enggak? Setan nggak gampang masuk goda jenengan. Coba jenengan praktekkan nanti. Kemudian sekali lagi, wudu hukumnya sunnah. Kalau misalnya jenengan pun nggak wudu tetap sah. Sebagaimana kita kembali ke hukum asal hanya dua.
Sampai nomor 6 bisa dipahami nggih? Nanti jenengan kalau belum paham langsung, saya ada videonya, nanti di-share. Makanya dilihat videonya, nanti ditulis di rumah. Saya pun nulis ibu-ibu. Yang saya baca ini tulisan saya sendiri. Jadi menulis itu akan membantu kita memahami ketika praktek. Kemudian nomor 7, ketika mulai membasahi rambut, tadi itu, ketika kita mulai membasahi rambut, maka harus menyela-nyela pangkal rambut dan basahi sampai seluruh kepala dan membuat bagian pangkal kepala basah. Jadi proses nanti kan kita menyelupkan tadi, setelah nomor 6 berwudu kita akan menyelupkan kemudian menyela-nyela. Nah, ketika menyela-nyela itu usahakan betul-betul sampai ke pangkalnya. Karena ini penting, karena definisi apa? Sailanul ma' ala jami'il badani biniyatin maksuso, berarti bagian-bagian lekuk-lekuk itu maka harus dikenakan. Nah, sekarang adapun wanita yang berkepang, kalau jenengan termasuk yang suka dikepang, masih ada nggak zaman segini dikepang? Masih ada? Anak-anak nih atau ibu-ibu juga masih mungkin biar nggak ribet dikepang kali ya? Nggak cover kepang atau sejenisnya. Diikat-ikat nih, diikat-ikat lebih ringan. Kalau zaman dulu saya lihat memang ibu-ibu masih banyak dikepang. Dulu kan zaman saya kecil itu masih sedikit orang pakai jilbab nih, sedikit dulu itu. Sehingga saya juga masih melihat orang-orang yang dikepang gitu di kampung-kampung itu begitu. Kalau pakai jilbab biasanya gini, ke sini di atas kuping, gitu kan, set gitu. Fatimah juga kayak gitu. Kalau di jilbab kadang-kadang suka ke sini tok. Dulu tuh orang nggak pakai jilbab nih. Makanya seiring kemajuan zaman, ilmu bertambah, insya Allah kita semakin syar'i, insya Allah, asal yang mau belajar. Jadi adapun wanita yang rambutnya dikepang, maka cukup diguyurkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali. Tidak perlu dibuka kepangnya berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, yaitu kemudian menyela-nyela ini tidaklah wajib berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali rambutnya kusut dan dengan sesuatu yang menghalangi air ke pangkal kepalanya, maka hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau secara asal secara hadis dikepang itu cukup diguyur aja, tetapi kalau jenengan khawatir, jadi ini pelajaran ini kita ambil adalah ilatnya, kalau ada sesuatu yang menghalangi sehingga air tidak bisa mengalir sampai pangkal kepala sampai ujung rambut, maka usahakan bagaimana caranya sampai ke ujung rambut. Adapun ini dikepang boleh dibiarkan kata Rasulullah sepanjang tidak menghalangi sampai ke ujung rambut. Nih. Kepang kan bisa jadi kan misalnya seperti ini segini, masih bisa kan nih, digini-gini kan masih bisa masuk insya Allah. Tapi kalau kusut banget jerawat jerawat ini pokoknya kusut banget lah. Nek digebur itu yo sing kene kelas kene ora, itu kan? Maka itu harus diure ini sampai kena semua. Ya Rasulullah, kami ini wanita, ya Rasulullah, ini mra'atun asudda dofro roksi. Kami itu para wanita yang dikepang rambutnya. Apakah aku harus melepas kepangku ketika saya mandi janabah? Rasulullah menjawab, la, tidak usah. Cukup disiram sebanyak 3 kali dengan perkecualian tadi. Kalau menghambat untuk sampai ke pangkal kepala maka tetap harus dibuka. Kemudian nomor 8, siram kepala 3 kali, yaitu sebagian di sebelah kepala kanan, sebagian di kepala kiri, kemudian baru ke tengah. Ya lakukan saja. Berarti ini nganggo shower, gitu. Jangan langsung mengambil sunnahnya. Sahnya sah, itu sah. Tapi saya yakin kalau ini sunnah pasti ada hikmah dan manfaatnya, pasti. Cuma kita nggak tahu. Mungkin kalau dihubungkan dengan ilmu kesehatan, oh kalau kanan dulu itu maka reaksi tubuh begini dan lain. Sebagian kita tidak tahu. Sebagaimana Rasulullah ketika melihat orang yang minumannya kemasukan lalat, kata Rasulullah, jelek isisan we. Karena apa?
Di lalat itu sebelah kanan atau kirinya masing-masing ada racun dan penawarnya. Begitu dicelupkan di dalam air, netral. Wah, jijik banget juga itu. Dulu begitu waktu belum ada pengetahuannya. Rasulullah kok ngajari begitu, minuman kena lalat, malahan lalatnya dimasukin boleh diminum. Gimana sih? Belakangan kita tahu bahwa para ilmuwan membuktikan bahwa di lalat itu sebelah kanan dan kirinya masing-masing ada racun dan penawarnya. Kalau dimasukkan bareng-bareng, hilang racunnya sudah. Nah, itu hikmah namanya. Dan kita tidak harus tahu seluruh hikmahnya. Pokoknya kalau sunnah kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat walaupun belum tahu hikmahnya. Ojo pengen kabeh tahu hikmahnya, mumet malah dengan. Gitu nggih. Kemudian lalu dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. Kanan, kiri, tengah, kemudian menyiram seluruh anggota badan. Nah, ini sebenarnya persiapan untuk menyiapkan badan sudah cukup nih dengan air wudhu. Kan ada yang berpendapat kalau langsung grujuk bahaya gitu. Sebagaimana yang saya ceritakan di pertemuan sebelumnya itu, ada tentara yang dalam kondisi keringatnya sangat banyak, kemudian langsung grujukan, kemudian sesak nafas dan meninggal. Nah, mungkin maksudnya dengan kita persiapan wudhu dulu, nih, semuanya, itu udah kena air gitu kan, kemudian ini dulu, itu mungkin persiapannya lebih matang. Saya yakin hikmahnya banyak, saya yakin. Pokoknya kita praktek saja begitu nih. Kemudian yang kesembilan, mengguyur air ke seluruh badan dan disunahkan mendahulukan anggota badan kanan. Jadi setelah ini tadi kita sebelah kanan dulu baru sebelah kiri, dan ini adalah keumuman dalil bahwa dalam hal yang baik-baik mendahulukan yang kanan. Kemudian nomor 10, berpindah tempat kemudian mencuci kedua kaki. Ini berdasarkan hadis dari Maimunah tadi yang di depan. Jadi di antara sunnah adalah pindah tempat walaupun mungkin tempatnya dengan bersih, tetap pindah tempat saja karena ini sunnah. Kalau zaman dulu cetowi, kan dulu nggak pakai keramik. Jadi di situ kalau ada di ngembeng yo pindah tempat. Makanya saya tadi menyampaikan nek iso aja nganti kamar mandi kita ngembeng, karena bermasalah. Nah, tadi dikatakan berwudu dengan sebagian besar anggota wudu kecuali kaki. Sekali lagi, menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dipraktekkan dengan langsung berwudu sempurna saja. Itu lebih adil, lebih keluar dari khilaf. Maka saya termasuk yang mempraktekkan kita wudu dari awal sempurna. Adapun hadis Muawiyah yang boleh memisahkan persoalan gerakan wudhu itu, mendukung pendapatnya Maimunah yang kaki dipisah di belakang juga nggak masalah, nggak bertentangan. Toh dua-duanya kita lakukan. Nah itu 10 langkah mandi janabah. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Nanti kalau jenengan masih bingung dan lupa-lupa, lihat videonya. Kemudian untuk prakteknya, yang sekali lagi mungkin Bu Yuni bisa memperdalam ke ibu-ibu, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 10 hal tadi, nanti mungkin bisa didiskusikan bersama, itu lebih enteng insya Allah. Nah ini bagian dari bersuci. Kita ingat hadis miftahus sholati at-tuhur, kuncinya sholat adalah bersuci. Maka ini kunci. Kalau jenengan gagal di sini ya sholatnya podo karo gagal. Kemudian wa tahrimu wa takbir, yang mengharamkannya adalah takbir, wa tahliluha taslim, yang menghalalkannya kembali adalah salam. Maka bagian pertama yaitu at-tuhur harus clear betul. Nah ini di pertemuan berikutnya untuk bab sholat kita mungkin belajar tentang pengganti bersuci, yaitu apa? Tayamum. Tentang syarat-syarat boleh tayamum. Nah ini bagian sholatnya kita tutup dulu. Kita lanjutkan ke selanjutnya tersikiat toh? Tersikiat. Karena 2 minggu sekali harus lama. Paling lama di sini tuh ceramahnya. Ini 1 jam lebih. Di tempat lain kan maksimal 55 menit, 50 menit lah. Saya kemarin diundang di ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Taman Tirto Selatan, itu juga ceramahnya cuma 46 menit. Tapi di sini sekali lagi karena saya khawatir jenengan ketinggalan jauh karena 2 minggu sekali, jadi dibuat seperti ini.
Saya ingin nambah jenengan tentang pengetahuan kita tentang hadis. Ya. Jadi dulu saya sampaikan ke jenengan, kita tuh harus tahu hadis arba'in. Kita dulu sudah pernah sebutkan hadis pertama, yaitu tentang niat. Hadis kedua tentang derajat di dalam Islam, hadis dan seterusnya. Sekarang kita bahas hadis 10. Nanti yang belum kita ulang di pertemuan berikutnya. Sekarang hadis ke-10, karena hadis ke-10 ini sangat penting. Sebenarnya penting semua. Hadis arba'in yang 42 itu penting semua. Nah, kalau jenengan nanti lulus ngaji bareng saya selama sekian waktu, oh jenengan udah belajar hadis arba'in, sudah, alhamdulillah. Ini penting. Anak-anak kita menghafal semua, ibu-ibu nih di pondok, Aziza, Aisyah, Amar, itu semuanya menghafal hadis arba'in. Jadi anak pondok itu harus hafal hadis arba'in. Hadis yang 42. Ada 7.000 lebih hadis sahih, diambil 42 yang paling pokok. Maka jenengan beruntung kalau sempat mempelajari. Saya ketemu dengan salah seorang wali ketika menjenguk Aziza dan Aisyah. Beliau cerita, beliau punya usaha lesehan di Malioboro. Kata beliau, orang tua saya dulu yang pertama kali punya lesehan di Malioboro. Anak-anaknya masing-masing sudah diwarisi dengan satu kendaraan, satu rumah, dan 5 tempat usaha masing-masing diberi satu-satu. Semuanya lesehan di Malioboro itu. Ternyata hasil banget, gitu. Masya Allah, gitu. Rumahnya bagus-bagus, terus kendaraannya bagus-bagus. Beliau cerita ke saya. Ini yang membuat saya menyampaikan ini. Dia mengatakan ke saya itu, ya Allah, Pak, saya itu merasa bersyukur nyekolahin anak di sini. Kenapa? Kenapa? Ada kajian online dengan orang tua. Setiap sebulan sekali, ibu-ibu, kita harus nyatet. Sama maksud saya, dirinya Aziza Aisyah itu mewajibkan wali untuk belajar online. Dan belajar, bukti belajarnya ditulis semua. Kalimat yang diucapkan oleh ustaznya ditulis semua, kemudian dikumpulkan. Yang nggak ngumpulin, anaknya nggak boleh libur. Yo, mantap toh. Dia mengatakan, saya bersyukur Ustadz dipaksa ngaji. Begitu menyekolahkan anak di sini, alhamdulillah saya jadi ngaji. Al-hadisu ashir, hadis yang ke-10. Nanti hadis yang belum sebelumnya kita bahas bertahap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan betul, ini keselamatan hidup panjenengan, keselamatan hidup putra putri panjenengan. Kalau jenengan paham ini, insya Allah jenengan selamat. Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu ila thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Thayyib niku artinya apik men, kudus, suci dari kekurangan, itu thayyib. Kemudian dikatakan la yaqbalu ila thayyibun. Gusti Allah mboten nampi kecuali ingkang sae. Ini perhatikan nggih. Gusti Allah niku mboten nampi nopo-nopo pasahi panjenengan kalau enggak baik. Dan di sini katakan maksud baik adalah baik akidahnya, baik ucapannya, baik amalnya. Ya perhatikan. Kalau jenengan ucapannya enggak baik, amalnya enggak baik, enggak diterima sama Allah. Karena Allah itu thayyib, la yaqbalu ila thayyibun. Allah itu hanya menerima dari panjenengan yang baik-baik. Saya lanjutkan. Ini saya terangkan. Kemudian dikatakan wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minina, memerintahkan kita orang-orang mukmin, bima, dengan apa-apa, amaro bihil mursalin, yang diperintahkan kepada para rasul. Jadi ibu-ibu yang perhatikan, yang diperintahkan kepada jenengan, yang diperintahkan kepada rasul sami. Yang perhatikan ini, berarti sesoleh apapun orang, sehebat apapun orang, perintahnya dari Allah sama. Jadi kalau jenengan di masyarakat mendengar, nek wis tekan derajat hakikat karo makrifat, berarti ra butuh syariat, ora butuh salat meneh, niku pasti keliru. Jangan pernah dengar ada orang yang katanya wali, luar biasa iso mabur,
iso mlaku nang dhuwur banyu terus ora salat niku tetep keliru. Sari pahami? Karena di sini dikatakan yang diperintahkan kepada panjenengan dan kepada para nabi sami. Allah berfirman, qala ta'ala, Quran surah Al-Mu'minun 51. Di dalam hadis ini disebutkan Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Makanlah dari yang thayyib, kemudian beramal solehlah. Ibu-ibu, jangan perhatikan betul kalimat ini. Makanlah yang baik-baik, jenengan dahar ingkang pasti thayyib. Cara mencarinya, cara masaknya, apa yang dimasak, apa yang digunakan untuk masak, alat masaknya, kendaraan yang untuk belinya, semuanya harus thayyib. Jenengan tumbas sayur di pasar, motore motor butong, motore motor maling misalnya, maka itu tidak thayyib. Jadi thayyib itu bukan hanya makanannya tok, tetapi segala sesuatu yang membuat jadi makanan itu ada harus thayyib semuanya. Paham ibu-ibu? Paham ya? Oh barang haram halal kok halal. Cara menggolek halal apa ora? Gitu. Maka seseorang yang makanannya bagus, kata Allah, maka nanti amalnya akan bagus. Maka dikatakan oleh para ulama, kalau jenengan kok merasa berat ibadah, sholat wangi kok abot banget orang enteng, zikir kok abot banget orang enteng, yakin ada soal dengan apa yang jenengan masukkan ke badan panjenengan. Jenengan koreksi. Di antara syarat terkabulnya doa nanti adalah makanan yang thayyib. Jadi sangat berhubungan dengan keberhasilan sebuah amal ibadah. Jadi kalau jenengan pengen punya anak soleh, pastikan yang masuk ke mulut anak kita adalah yang thayyib. Itu usaha paling efektif untuk mendapatkan generasi yang soleh, ibu-ibu. Orang sibuk dengan teori macam-macam, parenting macam-macam. Ketahuilah, kalau makanan yang masuk tidak thayyib, maka nggak akan jadi anak soleh, nggak bisa. Makanya orang-orang yang paham seperti ini kadang-kadang nggak suka dengan harta banyak. Sudah secukupnya saja, khawatir terlalu banyak yang disoal oleh Allah. Karena makin banyak harta, makin banyak hisab, makin ditanya banyak, benarkah ini thayyib atau tidak? Ini jadi soal masalahnya. Begitu itu masuk ke mulut anak kita, subhanallah, jadi daging, jadi darah, repotnya luar biasa. Kalau dengan melihat kok ada yuk anak-anak remaja, subhanallah, sudah pacaran, menghamili anak orang, masih pecicilan terus, subhanallah. Dikoreksi, jangan-jangan makanan yang masuk ke dalam dirinya tidak thayyib. Dan ini perintah langsung dari Allah ke Rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai para nabi, kulu min thayyibati wa'malu sholih. Bayangin ibu-ibu, jenengan perhatikan betul kalimat-kalimatnya. Masya Allah, saya baca itu merinding kok. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 172. Sekali lagi dalam hadis ini ada dua ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari barang yang thayyib yang kami rezekikan kepada kalian. Perintahnya sama enggak? Tadi yang pertama, ya ayyuhar rusul, wahai para nabi, makan yang thayyib. Wahai orang-orang beriman, makan yang thayyib. Jadi perintah kepada nabi dan perintah kepada kita sama dalam kasus ini. Kemudian jangan perhatikan ini. Subhanallah, saya baca ini tuh takut sendiri sebenarnya ini. Summa dzakara rajul, kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seseorang. Yutilu safar, orang ini melakukan perjalanan yang jauh. Yutilu safar artinya melakukan ngadoh. Orang sok yang kasihan melaku teng Jakarta, teng Sumatera, ini namanya yutilu safar dalam bahasa Arab. Kemudian dikatakan as'afa, aghbaro, dia itu kusut rambutnya, aghbaro berdebu. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia ngangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ibu-ibunya perhatikan. Orang ini melakukan sebab-sebab terkabulnya doa.
Pertama, safar. Yang namanya jenengan berjalan jauh itu doa jenengan makbul. Makanya kalau jenengan lagi perjalanan, oh cuma meneng di atas kereta, tengok sawah, api yo, langit, jangan. Begitu jenengan masuk status safar, langsung angkat tangan, ya Allah, ya Rabbi, ya minta kepada Allah, karena dikabul. Kemudian orang ini yutilu safar, perjalanan jauh, berarti syarat pertama untuk dikabulkan doa ada. Kemudian dia kondisinya aut-autan. Karena apa? Berarti capek. Ini juga syarat dikabulkannya doa. Di antara orang yang terzalim, orang yang susah, itu juga menjadikan dia terkabul doanya. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit. Ini juga sebab terkabulnya doa. Kita tahu Allah itu Maha Pemalu. Allah itu kalau ada hambanya menengadahkan tangannya ke langit, Allah malu pulang hambanya tangan kosong. Berarti dia membuat sebab lagi terkabulnya doa. Kemudian dikatakan ya Rabbi itu jenengan sedang menyebut rububiyahnya Allah. Berarti jenengan sedang mengatakan ya Allah yang menciptakan, ya Allah yang memiliki, ya Allah yang mengatur rezeki, ya Allah yang dan situ jenengan sebut. Itu juga syarat terkabulnya doa. Berarti ini orang menghadirkan 4 keutamaan sekaligus untuk dikabulkan doa. Kemudian Rasulullah mengatakan wa mat'amuhu haram, tapi yang dimakan oleh orang ini barang haram. Wa masrobuhu haram, tapi yang diminum oleh orang ini haram. Wa malbasuhu haram, apa yang dipakai orang ini haram. Kudanya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram, rumahnya haram. Subhanallah. Kemudian wa'ud dia bil haram, dan dia dikenyangkan perutnya dengan barang yang haram. Fa anna yastajabulah, maka bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Subhanallah ibu-ibu. Ini saya belum kasih keterangan panjang tentang hadis ini. Saya sudah merinding saya. Seharusnya orang ini orang yang sangat mudah dikabulkan doanya, tapi disebabkan karena makanannya, pakaiannya, segala sesuatu yang nempel di dia haram, dia kenyang oleh barang haram, maka mustahil dikabulkan doa. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan ke saya, tolong doakan saya kepada Allah, mintakan kepada Allah agar saya setelah ini kalau berdoa dikabul. Pinter nggak itu? Pinter nggak? Ya dengan minta, ya Rasulullah pun kulo didongake benek kulo ndonga niku kabul. Pinter mboten niku? Pinter niku. Baru kuwi mboten nyuwun Rasulullah atau nyuwun dhewe gitu. Dan Rasulullah katakan, bantu saya dengan perbaiki makananmu. Tuh. Jadi persoalan makanan yang thayyib ini pentingnya luar biasa ibu-ibu. Kita sudah ngaji, makanya saya sering kalau ngaji seperti ini, walaupun ngaji fikih, tata cara, saya masukkan seperti ini supaya jenengan lembut hatinya. Ada buah ngajinya, dados tiang ingkang ngatos-atos banget. Maksud saya paham ini ibu-ibu? Nah, ini saya bacakan awalnya, ini pembahasannya 20 lembar saya. Ini baru 1 halaman, baru matan hadisnya. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Sabar, ya. Karena 2 minggu sekali memang harus sabar, ya. Nunggunya agak lama. Ya. Semoga Allah sayangi kita semua. Ya. Saya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati panjenengan semua. Sekali lagi keterbatasan ilmu yang saya miliki, semoga Allah tambal dengan yang dimiliki oleh panjenengan seluruhnya insya Allah. Ditutup dengan kafaratul majelis. Nanti kalau dilanjutkan tanya jawab sambil santai monggo. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.